Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Ferdinansyah. Kali ini saya akan menjelaskan atau belajar bagaimana mengkonfigurasikan VPS ya teman-teman, untuk mengonlinekan sebuah project seperti itu. Mungkin di sini teman-teman perlu ya menginstal ataupun mengumpulkan beberapa software. Di antaranya yang pertama ada FileZilla di sini. Seperti ini teman-teman, tinggal download di Google saja FileZilla Client. Kemudian ada software The Beaver ya teman-teman. Kemudian ada teman-teman juga harus menginstal software putih di sini. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada teman-teman di sini harus punya domain pribadi ya ataupun server pribadi. Jadi teman-teman bisa membelinya di laman web punya Cloud Kilat. Di sini saya sudah membeli ya teman-teman dengan harga 90.000, masa aktifnya 1 bulan. Jadi teman-teman tinggal ikuti tutorial bagaimana membeli domain ya, yang murah saja ya teman-teman. Di sini saya pakai domain dari Cloud Kilat. Oke, kemudian langsung saja masuk ke tutorial. Jadi yang pertama-tama kita akan masuk ke domain dulu. Kita harus tahu dulu IP yang kita gunakan itu berapa, dan kemudian ada password temporary untuk menjalankan rutinnya ya teman-teman. Oke, di sini langsung saja kita copy untuk IP addressnya, kita copy ya teman-teman. Kemudian kita paste. Nah, di sini hostname or IP address, kita masukkan IP address domain kita ya teman-teman. Langsung kita paste saja seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik open, kemudian akan muncul warning potential security breach. Kita accept saja. Oke, di sini sudah muncul login as. Teman-teman bisa ketikkan kode root di sini, kemudian lalu memasukkan password ya teman-teman. Jadi teman-teman harus memasukkan password temporarinya yang ada di domain kalian itu di bagian service, kemudian ada information, kemudian di sini ada password. Nah, teman-teman klik saja yang show temporary password. Nah, di sini ada password default dari teman-teman, domain teman-teman sendiri ya. Seperti ini, kita copy saja karena susah kodenya, passwordnya. Oke, sudah saya kopas, kemudian kita paste di sini. Nah, kalau paste di putih itu menggunakan klik kanan ya teman-teman. Jadi klik kanan itu sudah otomatis mempaste dari kopian teman-teman. Kita klik kanan, karena di sini memasukkan sebuah password di putih itu jadi tidak kelihatan. Makanya di sini saya sudah mempaste, cuman passwordnya tidak kelihatan. Maka kita langsung saja klik enter. Kemudian di sini muncul you must change your password and you login again. Ini password. Jadi teman-teman di sini harus memasukkan password baru ya teman-teman untuk menjalankan rootnya. Kita ketikkan password baru. Saya akan ketik password baru. Nah, kalau sudah, kita klik enter. Kemudian retype new password, kita ketikkan lagi password kita. Nah, oke, sudah kita ketik ulang, kemudian enter. Nah, kalau putihnya hilang itu berarti password sudah diperbarui ya teman-teman. Jadi tinggal masuk saja ke putih, lalu paste lagi IP addressnya kalau teman-teman nggak hafal ya. Oke, kita paste, kita masuk lagi ke putih, kemudian klik open, kemudian muncul login, kita ketik root, kemudian masukkan password yang barusan kita ganti ya.
tidak kelihatan, kemudian kita klik enter saja. Oke, di sini sudah masuk ke putihnya. Oke, lanjut teman-teman, kita update dulu ya di CentOS 8-nya dengan kode seperti ini ya teman-teman. Kita kopas saja karena memang panjang. Kita klik di sini, kita kopas, kemudian klik enter. Kemudian kita kopas lagi yang sudo set. Yang ini yang kedua. Kita kopas, kemudian kita paste, kemudian kita enter. Kemudian kita kopas lagi yang terakhir, lalu paste di putih, kemudian kita klik enter. Nah, jika sudah begini sini, kita update dulu ya teman-teman dengan kode seperti ini, sudo yum update min y. Oke, kita klik enter. Oke, kita tunggu sampai update-nya selesai. Ini prosesnya agak panjang ya teman-teman, jadi mungkin nanti videonya saya percepat atau saya skip. Kok video kini update di skip ora? Maklukan malah nanti maling dieng. Ini baliknya sapi lah. Dari mana update sung?
Oke teman-teman, sudah komplit ya teman-teman, sudah diupdate operasi sistemnya. Kemudian lanjut kita instalasi web servernya, yaitu Nginx ya teman-teman. Kita ketik saja di sini yum install. Kita ketik saja di sini yum install Nginx. Oke, kita enter. Kemudian kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai. Oke, kalau sudah menginstal Nginx, lalu kita start ya teman-teman, dengan kode seperti ini. Dengan kode sistem control atau CTL start Nginx. Oke, kalau kita klik enter, kemudian kita enablekan terlebih dahulu ya teman-teman, sama kodenya sistem kontrol, kemudian kita ganti saja startnya menjadi enable Nginx, dan klik enter. Nah, kemudian kita cek dulu ya teman-teman di browser apakah Nginx-nya sudah berjalan atau belum. Kita menuju browser, lalu kita ketikkan IP-nya di sini ya. Saya copy dulu IP saya, kemudian kita paste di laman web atau di browser atau di Chrome ya teman-teman. Kita klik enter. Oke, welcome to Nginx on Red Hat Enterprise Linux. Oke, jika muncul seperti ini berarti Nginx sudah berjalan ya teman-teman. Lalu lanjut kita ke instalasi VPS ya, menyalakan otomatis mesin VPS atau instalasi DPS-nya. Lanjut kita install MariaDB-nya ya teman-teman. Kita ketikkan kode sudo atau kita gunakan yum saja langsung, yum install MariaDB server, kemudian -y. Kita klik enter. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah komplit instalasi MariaDB-nya. Kemudian lanjut kita start ya dengan kode seperti tadi, menggunakan sistem kontrol. Kita back atas bawah saja supaya cepat. Start MariaDB. Nah, MariaDB. Oke, lalu kita klik enter saja. Oke, kemudian kita ketikkan MySQL, kemudian underscore secure, kemudian underscore installation. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter, kemudian enter current password for root, enter for none, kita enter saja. Kemudian ada pertanyaan set root password, kita jawab yes, kita ketik y, kemudian kita masukkan password untuk database-nya ya teman-teman di MariaDB. Kita masukkan password. Oke, passwordnya bebas ya teman-teman, tapi teman-teman perlu ingat juga passwordnya jangan sampai lupa ya. Kita klik enter, kemudian enter ini password, kita ketikkan lagi, lalu klik enter. Di sini ada pertanyaan remove anonymous user, kita ketik yes dengan y, kemudian disallow root login remotely itu no ya teman-teman, jangan. Kita ketikkan n, kemudian remove test database and access to it, kita ketik yes, lalu reload privilege table now, kita ketik yes. Nah,
Kalau sudah muncul seperti ini, thanks for using MariaDB, itu sudah jalan ya teman-teman. Lalu kita restart dulu MariaDB-nya seperti tadi menggunakan sistem kontrol ya teman-teman. Kita restart dulu, kan tinggal kita makan dari restart, kemudian kita enter. Oke, jika sudah di restart maka kita enablekan lagi atau kita jalankan lagi. Code-nya sama ya teman-teman, tinggal kita ganti saja startnya jadi enable. Oke, kita klik enter ya. Oke, sudah create link, create same link. Nah, kalau sudah seperti ini, muncul seperti ini, teman-teman lalu ketikkan MySQL, kemudian -u, kemudian root, kemudian back. Oke, seperti ini ya teman-teman, lalu di enter saja. Oke, lalu kita disuruh memasukkan password yang tadi kita buat ya. Kita ketikkan saja, kemudian klik enter. Nah, di sini sudah muncul copyright seperti ini ya teman-teman, time help for help MariaDB none. Kemudian kita langsung saja ketikkan grant all privileges, kemudian on, kemudian bintang, titik bintang, kemudian to root, petik root, kemudian petik add, lalu petik persen, lalu petik lagi petik 1, kemudian identified, kemudian by, lalu masukkan password kita ya, password database-nya. Nah, kita petik lagi, kemudian with grant privileges. Oke, sudah kodenya seperti ini ya teman-teman, grant all privilege on bintang turut, kemudian seperti itu, petik add, petik persen, petik, kemudian identified by password database teman-teman, kemudian with grant privileges, kemudian jangan lupa kita akhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Ntar sepertinya ada yang salah di penulisan. Saya ulangi, grant all privileges, kemudian on, kemudian bintang titik bintang, kemudian to, kemudian bintang. Oh, ini rootnya kurang tag. Oke. Oke, kita enter coba. Masih ada error. Saya ulangi. Oh, ini green option. Nah, ganti green option. Oke, lalu kita enter. Kemudian query oke. Lanjut kita ketikkan plus FLUSH privileges. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma ya. Kita enter. Oke, query sudah oke. Kemudian kita ketikkan exit karena sudah selesai ya. Kita exit titik koma. Oke. Kemudian lalu kita masuk ke Debivernya ya teman-teman. Kita masuk ke Debivernya. Oke, kita tunggu proses masuknya.
Oke, proses masuknya agak lama karena internet saya lelet ya teman-teman. Ini spek laptop saya juga agak menengah ke bawah jadi agak lelet. Oke, mungkin nanti videonya saya skip sampai kita bisa membuka Debiver ya. Oke, ini sudah masuk ke Debivernya teman-teman. Di sini kita close saja, kemudian ini kita hapus saja, kita ulangi karena saya kemarin sudah mengkoneksikan ya. Kita hapus saja, kita delete. Yang pertama kita klik new database connection di sini ya. Kita klik, lalu kita pilih MariaDB dengan gambar atau logo binatang singa laut atau anjing laut di sini ya. Kita klik saja, kemudian kita klik next. Lalu server hostnya kita ganti alamat IP domain kita ya teman-teman. Nah, saya copy dulu dan paste di sini. Nah, di sini teman-teman user tadi root, lalu password, teman-teman masukkan password database yang teman-teman buat tadi. Oke, kemudian jangan lupa di bagian bawah kita tes connection dulu. Oke, connected ya teman-teman. Di sini sudah connect. Kalau klik OK, kemudian klik finish. Lalu kita kembali lagi ke putihnya ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan instalasi PHP VM-nya ya teman-teman. Kita ketikkan yum install PHP, kemudian PHP VM, kemudian PHP objects, PHP min objects, kemudian PHP min MySQL nd, kemudian spasi PHP min dd, kemudian PHP min mbstring, kemudian min y. Oke, lalu kita enter. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman, proses instalasi PHP VM-nya. Lalu kita masuk ke direktorinya ya teman-teman. Kita kalau sudah komplit seperti ini, kita masuk ke direktorinya. Yang pertama ketik cd, kemudian slash, kemudian extension etc, dan klik enter. Nah, di sini sudah root @renaldi nama domain saya. Extension kita sudah masuk dalam filenya. Lalu kita buka filenya menggunakan kode ls, ketik saja ls, kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul folder-folder ya PHP VM yang sudah kita install tadi. Kemudian kita cari PHP VM-nya ataupun PHP ininya. Kita klik. php.fp.ini. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita cari ataupun mencari file CGI ya teman-teman. Kita slash saja, slash untuk mencari, lalu ketikkan cgi.fix. Oke, lalu kita enter. Kemudian kita cari di bawah ya teman-teman. Oh, ini di bagian cgi.fix patch info, teman-teman hapus titik koma yang ada di depan kata cgi. Kemudian di bagian belakang angka 1 kita
ganti 0. Oke, cara menggantinya ataupun cara menginputkannya kita ketik saja huruf I ya. Itu berarti insert. Oke, kita buang titik kemudian depan CGI, kemudian seperti ini ya teman-teman. Kemudian klik tombol escape, kemudian kita untuk keluar itu teman-teman klik shift ditambah titik 2 atau titik koma ya teman-teman. Sini akan muncul seperti ini, lalu ketik WG, kemudian enter. Oke, kalau sudah diganti CGI nya kita masuk ke file php vm nya ya teman-teman. Kita masuk ke direktorinya dengan kode cd /etc / kemudian php.fvm, lalu kita klik enter. Nah, saya kurang D ya teman-teman, di sini D directory, kemudian kita klik enter. Ada yang salah ya teman-teman. Oke, ini putihnya agak macet ya teman-teman, mohon maaf. Kita slash etc kemudian php min fvm.d. Tadi saya salah kode ya teman-teman. Kita klik enter. Kemudian kalau sudah masuk php fvm directory, kemudian teman-teman masuk ke konfigurasinya. Kita ketik kode www.conf seperti ini ya teman-teman, lalu kita klik enter. Kemudian kita ganti user dan grupnya, yang tadinya Apache jadi web servernya yaitu Nginx. Kita ketik saja slash kemudian cari user. Oke, kita cari user dan grup. Oke, ini di bagian bawah ya teman-teman. Kita ganti, jangan lupa kita untuk memasukkan atau mengganti kita ketik insert atau I, kemudian kita hapus jadi Nginx, kemudian yang grup juga sama diganti Nginx. Oke, user dan grup sudah diganti Nginx. Kemudian teman-teman mengubah atau menambahkan var ya di listen. Kita cari ke bawah. Oke, di sini sudah ketemu listen. Teman-teman di sini tambahkan var, kemudian slash, dan jangan lupa www-nya double w-nya diganti php min fvm. Ini ya teman-teman. Kemudian listen yang nobody itu kita hapus titik 2 yang ada di depannya. Oke, kita cari listen, kita cari di atas kayaknya listen. Nah, ini kita hapus ya titik koma yang ada di depan listen, dua-duanya listen owner dan group. Jika sudah, kita klik escape, kemudian shift plus titik 2, kemudian ketik WG untuk keluar. Oke, ini sudah kita ganti ya teman-teman konfigurasinya. Kemudian teman-teman jalankan php vm nya dengan ketik in system control, kemudian start php min fvm. Oke, lalu kita klik enter. Kemudian jika sudah start, kita restart lagi ya teman-teman, restart php min fvm, kemudian kita enablekan, kita tinggal back down atau back up ya teman-teman biar kodenya muncul lagi.
kita ganti enable. Oke, kemudian kita klik enter. Jika sudah, lalu kita memasuki ke settingan virtual host. Oke, jadi konfigurasinya seperti ini. Kita masuk dulu ke direktori konfigurasinya ya teman, di dalam Nginx. Ketikkan cd /extension etc, kemudian php, kemudian Nginx, kemudian /php, kemudian conf.d directory. Oke, kita klik enter, kemudian jika sudah, lalu kita ketikkan pdefault.conf atau konfigurasi, lalu kita klik enter. Nah, di sini teman-teman kita setting ya teman-teman virtual hostnya menggunakan IP kita. Jadi di sini saya sudah punya kodenya ataupun sintaksnya. Oke, kemudian kita kupas saja ya teman-teman seperti ini karena panjang. Kita klik lalu paste di sini. Nah, untuk mengganti jangan lupa kita masukkan insert. Klik saja insert, lalu kita ganti server name-nya jadi alamat IP kita atau domain kita. Nah, saya lupa IP saya kopas dulu. Oke, saya sudah copy, kemudian ke kanan untuk paste. Nah, oke, di sini kita hanya mengganti server name-nya menjadi alamat IP kita ya teman-teman. Kemudian klik escape, kemudian shift plus B untuk keluar, kemudian ketik wiki. Nah, lalu kita jalankan ataupun kita tes dulu ya teman-teman, Nginx-nya apakah sudah berhasil dikonfigurasi dengan menggunakan IP kita atau belum, dengan cara Nginx min test seperti ini. Kita enter. Kalau sudah successful, kemudian kita reload dulu, di reload kita ketikkan Nginx min s, kemudian reload, kita enter. Oke, kemudian kita ganti dulu ya teman-teman, ganti menjadi PHP infonya. Kita masuk dulu, kita ganti dulu ke direktorinya ya. Kita masuk dulu cd /usr user, kemudian Nginx, kemudian kemudian kita enter. Oke, bentar, masih kurang Nginx. Oke, kita sudah di dalam file Nginx ya teman-teman. Lalu kita klik ls untuk melihat direktorinya. Di sini sudah ada HTML modul ya teman-teman. Nanti kita modul dari HTML-nya kita ganti menjadi PHP info atau cek halaman atau terserah teman-teman. Lalu kita ketikkan v, konfigurasikan dulu v. Misal kita cek halaman, kita ganti .php seperti ini ya teman-teman. Lalu klik enter. Kemudian teman-teman masukkan kode PHP-nya ya teman-teman seperti ini. Kita insert dulu. Nah, oke, kita insert, lalu kurung buka, kita buka tag PHP-nya ya teman-teman. Lalu kita ganti PHP info seperti ini. Kurung buka, kurung tutup. Kemudian jangan lupa titik koma, kemudian kita tutup kembali tag PHP-nya. Seperti ini ya teman-teman. Kita buka tag PHP, kemudian kita ketikkan PHP info, kemudian kurung buka dan kurung tutup, kemudian jangan lupa titik koma, lalu kita tutup kembali tag PHP-nya. Oke, sudah kita konfigurasikan ya teman-teman. Lalu
escape, kemudian shift plus titik 2, kemudian ready. Oke, lalu kita restart PHP FVM nya dulu ya teman-teman. Kita ketik saja sistem kontrol PHP sistem restart PHP min FVM. Oke, kita klik enter. Kemudian Nginx nya juga kita restart ya teman-teman. Oke, kita klik enter. Oke, lalu kita cek di halaman ya teman-teman. Kita masukkan IP di sini, kita slash, kemudian cek halaman .php. Nah, enter. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita masuk ke dalam file HTML-nya, kita ganti konfigurasinya. Tadi mohon maaf ada sedikit error dengan putih saya. Kita kembali lagi dari CD, kemudian slash, kemudian user, kemudian share, kemudian slash nginx. Oke, kita enter dan kita lihat filenya menggunakan kode ls ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada cek halaman tadi yang saya buat. Ternyata putih saya tadi error, maka kita hapus dulu dengan ketikkan rm -r, kemudian direktur yang atau file yang kita mau hapus, kita mau hapus cek halaman .php. Oke, kita klik enter, kemudian yes. Oke, kita lihat lagi apakah sudah terhapus. Kita lihat ls. Oke, lalu kita masuk ke file HTML ya teman-teman. Kita ketikkan cd, kemudian slash usr, kemudian share, kemudian nginx, kemudian html. Oke, kita sudah masuk ke file HTML ya teman-teman. Lalu kita konfigurasikan ataupun ganti HTML menjadi nama halaman ataupun tag yang kita inginkan. Oke, kita masukkan v, kemudian misalkan cek info .php. Seperti ini ya teman-teman, cek info.php, kemudian kita enter. Lalu teman-teman masukkan konfigurasinya ataupun dengan cara buka tag PHP nya ya teman-teman. Oke, ntar insert dulu, tag PHP nya dibuka dulu, lalu PHP info, kemudian membuka kurung tutup, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian kita tutup tag PHP nya. Oke, code-nya seperti ini ya teman-teman, shortcut-nya. Kita escape, kemudian shift titik 2, ketik lagi untuk keluar. Oke, langsung saja kita cek ya teman-teman di halaman page-nya. Ya teman-teman, kita ketikkan cek info.php. Oke, kita klik enter. Oke, sudah muncul seperti ini ya teman-teman PHP infonya, PHP version 72.24. Jika sudah muncul seperti ini, teman-teman lanjut ke mempointing ataupun memasukkan domain teman-teman. Oke, kita minimize dulu, kita lanjut dulu ke domain kita, itu di domain. Oke, sorry, kita harus login lagi.
Oke, tunggu, lalu kita klik manage, lalu kita pilih menu DNS management ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah pernah mempointing, jadi saya hapus saja. Oke, di sini kita akan mempointing domain ya teman-teman. Di sini kita kasih hostname-nya add, kemudian record type-nya kita masih tetap menggunakan address, kemudian alamatnya kita ganti alamat IP kita. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman klik add, tambah. Oke, kalau DNS sudah kita pointing, lalu teman-teman membuka file jalannya ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah mendownload Bootstrap untuk sebagai template atau tampilan untuk kita cek ataupun kita tampilkan ya teman-teman. Di sini saya sudah download ataupun sudah mengumpulkan ya teman-teman. Saya menggunakan Bootstrap dari Arsa, kemudian nanti kita akan bikin subdomain dengan nama merpati ya teman-teman. Di sini saya sudah punya database-nya dan juga Bootstrap-nya ataupun tampilannya. Oke, lanjut kita ke FileZilla. Oke, kita tunggu, lalu kita masukkan hostnya itu IP kita ya teman-teman, IP-nya teman-teman. Kita klik service, kemudian karena saya lupa jadi saya harus bolak-balik copy paste ya, mohon maaf teman-teman. Kopas, kemudian masukkan ke host, paste di sini, kemudian username-nya tadi kita diikuti masih menggunakan root, lalu masukkan password database-nya, password artinya ya teman-teman IP dulu, kemudian kita masih menggunakan port 22, lalu klik to connect, kita tunggu proses koneksinya. Oke, jika sudah muncul successful, lalu kita masuk ke dalam folder Nginx dengan ketik saja user share kemudian Nginx. Oke, kalau sudah masuk dalam file Nginx, kita pindahkan template Bootstrap-nya yang tadi bernama Arsa. Saya menggunakan Arsa ya teman-teman. Kita pindahkan dulu ataupun kita copy ke dalam file Nginx. Saya cari dulu di dokumen. Kemudian nah di sini kita tinggal drag saja teman-teman. Jadi kita klik filenya, lalu kita drag atau tekan tombol kiri, kita drag seperti ini sampai muncul simbol seperti ini, lalu kita drag di bagian kosong ini ya, direktur kosong di bawah modul sini, kita lepaskan dragnya, kemudian kita tunggu prosesnya kopiannya. Oke, sudah transfer, sudah selesai. Kemudian untuk mengekstrak filenya, kita ekstrak di dalam putih ya teman-teman, dengan cara yang pertama kita install dulu pengekstrak atau unzip-nya ya teman-teman. Kita ketik saja yum install unzip .p.min y.
Oke, seperti ini teman-teman, yum install unzip. Kita klik enter, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Oke, jika sudah komplit, lalu kita ekstrak ya teman-teman. Kita masuk dulu ke file Nginx-nya, usr share, lalu Nginx. Oke, kemudian kita buka filenya. Oke, di sini sudah ada file arsa, HTML dan juga modul ya teman-teman. Kita ekstrak arsa zipnya. Kita ketikkan saja unzip dan arsa, kita tulis persis ya teman-teman seperti filenya, kemudian enter. Oke, kalau sudah diekstrak di dalam putih, kita cek dulu di file hasilnya, kita refresh. Oke, di sini sudah ada ekstrakannya ya teman-teman. Lalu kita ganti file yang hasil ekstrak tadi yang bernama arsa itu menjadi nama domain kita. Nama domain saya renaldi.my.id. Oke, kita klik enter. Kemudian kita buat virtual hostnya ya teman-teman. Jadi kita nanti akan memasukkan nama domain saya di virtual host. Kita kembali ke putih, lalu kita masuk dulu masih ke filenya ya teman-teman. Kita cari dulu, nah, kita ketik saja cd slash etc.nginx slash conf. Seperti ini ya teman-teman. Kita konfigurasikan dulu. Nah, konfigurasi.d. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik enter. Oke, di sini kita sudah masuk di konfigurasi ya teman-teman. Lalu teman-teman ketik saja nama domain teman-teman di renaldi.my.id. Jangan lupa di belakangnya kita kasih config gini ya, configuration. Oke, kita sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita copy lagi shortcode atau kodenya seperti ini ya, server. Lalu kita kontrol copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk menggantinya jangan lupa kita ketik insert, kemudian yang diganti server namanya menjadi nama domain kita, renaldi.my.id. Kemudian HTML juga kita rubah ya teman-teman. HTML kita rubah menjadi nama domain kita, .my.id. Kemudian HTML yang di bawahnya juga kita jangan lupa ganti .my.id. Oke, kemudian kita selesai ya, sudah selesai, kita klik escape, kemudian keluar lagi, kemudian enter, lalu kemudian kita tes di halaman ya teman-teman. Kita tes dulu di halaman di sini. Lalu kita cek di browser ya teman-teman. Lalu kita ketikkan nama domain kita di sini. Tadi sudah kita konfigurasikan .my.id. Oke, lalu kita klik enter. Oke ya teman-teman, ini template Bootstrap dari arsa sudah muncul. Kalau sudah seperti ini berarti sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita buat subdomainnya teman-teman.
Untuk membuat subdomain, yang pertama kita lari ke FileZilla lagi, kemudian kita copy lagi ataupun kita pindahkan lagi ya teman-teman file zip ataupun bootstrapnya ya teman-teman. Di sini saya sudah punya contoh yang sudah jadi, yaitu punya merpati.zip ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal drag saja ke bawah arsazip. Kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Ini agak lama karena jaringan saya agak lele juga. Oke. Untuk videonya mungkin saya skip ya teman-teman, nanti sampai sukses. Saya sudah selesai ya teman-teman, lalu kita ekstrak dulu file merpatinya. Kita ekstrak di dalam putih, kita ketik saja unzip dan kita masuk dulu ke filenya ya teman-teman. Kita cek dulu di cd usr, kemudian share, kemudian nginx. Oke, kita klik enter, kemudian kita lihat filenya. Oke, sudah ada merpati ya teman-teman, jadi tinggal kita ekstrak saja dengan ketik unzip lalu merpati.zip. Oke, kita tunggu ekstraknya sampai selesai. Sudah selesai ya teman-teman, kita kembali ke FileZilla, lalu kita klik refresh apakah sudah diekstrak. Oke, sudah masuk ya teman-teman, lalu kita ganti nama merpatinya jadi subdomain kita. Oke, saya ganti mr, kita singkat saja merpati, terus nama domain saya, nama domain utama. Oke, my.id. Oke, jika sudah kita klik enter, kemudian kita masuk ke putih lagi, kita konfigurasi virtual hostnya lagi. Kita masuk ke cd /etc/nginx/config.d, kita enter. Kalau sudah masuk dalam file directory config.d, kita buka dulu filenya, kita lihat. Oke, lalu kita masukkan subdomain kita yang baru ya teman-teman, subdomain kita yang baru vmr.reynaldi.my.id.conf. Oke, kita menambahkan, lalu kita klik enter, kemudian kita paste lagi settingan virtual hostnya ya teman-teman. Server virtual hostnya kita kopas lagi, kemudian kita paste di sini. Oke, kita ganti ya teman-teman dengan cara klik insert, kemudian kita cari server name-nya, kita ganti nama subdomain kita. Oke, kita ganti tadi bernama mr.reynaldi.my.id. Kita copy saja ya teman-teman biar cepat. Oke, copy. Oke, kita insert lagi, kita ganti HTML-nya. Kita kopas. Oke, lalu kita ganti lagi HTML yang bawah jadi subdomain kita, paste. Oh ya teman-teman, di sini sudah saya ganti virtual host-nya, di konfigurasinya server name dan HTML-nya jadi subdomain yang tadi saya buat, kemudian escape, lalu keluar. Nah, kemudian teman-teman lakukan pointing dulu, pointing subdomain teman-teman yang ada di cloud kilatnya.
Oke, kita masuk ke .kilat, lalu masuk ke domains, lalu ke manage, kemudian kita tambahkan pointingnya ya teman-teman di DNS management. Di sini kita tambahkan pointing yang kedua, hostname-nya dengan nama misalkan tadi mr, kemudian record type-nya kita ganti cname ya, karena ini subdomain jadi kita record type-nya ganti cname atau alias, karena subdomain di bawah atau di bawah domain utama. Kemudian address-nya kita ganti domain utama kita, lalu klik add. Lalu kita coba cek apakah DNS kita sudah terbaca oleh browser atau belum. Di browser kita cek DNS checker. DNS checker. Oke, kita tunggu karena wifi saya lelet ya teman-teman. Nah, ini yang pertama DNS checker. Kita klik saja, kemudian kita tunggu sebentar. Oke, lalu di sini langsung kita cek saja nama subdomain dari kita ya teman-teman. mr.reynaldi.my.id. Oke, kita kasih seperti ini, lalu kita klik search. Kita tunggu. Apakah sudah terbaca ya teman-teman? Oke, kita skip saja ya teman-teman. Kita masuk ke putihnya lagi. Oke, ini sudah centang ya teman-teman. Jadi sudah terbaca. Lalu kita kembali ke putih, kemudian kita tes dulu Nginx. Nah, saya agak lelet. Salah. Oke, itu saya agak lelet. Nginx. Nah. Oke, kita bisa mulai Nginx Mint. Oke, kita enter, successful, kemudian kita reload, ganti S, kemudian reload, lalu kita klik enter. Bentar, kelebihan reload. Oke, kita enter. Oke, lalu kita cek di browsernya ya teman-teman. Kita cek subdomain kita apakah sudah bisa dibuka, mr.reynaldi.my.id. Oke, kita buka dulu apakah sudah bisa tampil.
Oke, sebentar ya teman-teman karena internet saya agak lelet. Oke, kalau sudah connect error seperti ini ya teman-teman dengan kode 1045 berarti sudah bisa dibuka. Kemudian tinggal ditambahkan database-nya ya teman-teman. Kita masuk ke the beaver-nya. Oke, saya buka lagi the beaver-nya. Oke, lalu kita tambahkan database-nya di IP kita ya teman-teman. Dengan cara seperti ini kita cari, kita klik tanda arah yang ada di samping IP, kemudian klik kanan database, kemudian create new database atau buat database baru. Oke, saya close dulu. Oke, kita masukkan database-nya, misalkan saya ganti merpati, kemudian charsetnya kita ganti UTF 8. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita cek di dalam tabel apakah sudah ada ya. Ini sudah. Kemudian kita klik kanan database-nya, kemudian tools, kemudian kita execute script, kemudian kita cari database-nya ya teman-teman. Jadi saya sudah mengumpulkan ataupun sudah saya kumpulkan di dalam folder latihan di dokumen. Oke, kita buka. Nah ini teman-teman, ini sudah ada. Kita klik saja, kemudian open, lalu start. Oke, kita tunggu. Bentar. Oke, sudah. Ini ya teman-teman, jika sudah muncul the beaver notifikasi dari the beaver seperti ini complete, itu sudah selesai. Saya close dulu bentar. Kita cek di dalam tabel. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman. Sudah masuk database-nya. Kemudian kita konfigurasikan dulu, ataupun kita ganti database-nya ke engine kita ya teman-teman. Kita masuk ke FileZilla, kemudian kita masuk ke subdomainnya, kemudian kita cari database-nya. Ini database yang ini kita klik, kita buka, kemudian kita config.php-nya yang pertama ini, yang paling atas. Kita klik kanan, kemudian view atau edit, kita klik. Nanti kita akan membuka shortcode-nya ya teman-teman. Oke, kita sudah kita diarahkan ke VS Code karena saya menggunakan VS Code ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Sublime Text juga apa-apa. Kita ganti ataupun kita masukkan di sini root ya teman-teman. Di samping root kita masukkan password database kita. Kemudian base URL-nya kita hapus sampai menyisakan petik 2 dan petik 2 seperti ini. Kemudian jangan lupa teman-teman save, kemudian kita close, lalu checklist tanda finish editing and delete local file, kemudian klik yes. Oke, sudah selesai. Lalu kita cek di dalam browser, kita refresh. Oke ya teman-teman, di sini sudah muncul subdomain saya, Merpati Putih Banyumas seperti ini. Oke, kita lanjut meng-SSL domainnya ya teman-teman biar aman. Di sini masih terlihat tanda not secure atau tidak aman. Jadi langkah yang pertama sebelum SSL kita
install dulu SSL nya, kita ketikkan yum install putih saya agak lelet, install, kemudian Apple ini Apple library ya teman-teman, library daripada SSL, kemudian release, dan min y. Oke, yum install Apple release min y, kita enter, kita tunggu prosesnya sampai selesai menginstal library daripada Apple. Sepertinya ada yang salah. Oh, ini 30. Oke, kita ulangi, yum install Apple min release min y, kita enter, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai ya. Oke, cepat, sudah komplit. Lalu kemudian kita install cerbotnya ya teman-teman. Ketik saja yum install cerbot Python 3, kemudian min cerbot, kemudian min nginx. Oke, saya cek dulu yum install cerbot Python 3, kemudian min cerbot, kemudian nginx, enter. Oke, kalau proses di install cerbot Python 3 itu teman-teman macet ya, teman-teman bisa reboot dulu di domainnya ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu apakah proses ini macet atau tidak. Kita tunggu 1 menit. Kalau macet kita reboot dulu di domainnya. Oke, mungkin macet ya teman-teman. Kita close saja putihnya. Lalu kita kembali ke subdomain. Kita kembali ke service dan manage. Lalu kita reboot actionnya. Oke, kita klik reboot, kemudian confirm, kemudian kita tunggu sampai reboot servernya selesai. Oke, server sudah di reboot. Kita kembali lagi ke putih ya teman-teman. Kita tunggu statusnya sampai running kembali. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita tunggu. Oke, statusnya sudah running. Kemudian kita balik ke putih. Kita install ulang lagi. Saya kopas dulu. Kemudian kita masuk ke putih lagi ya teman-teman. Root, password. Nah. Oke, kita install ulang lagi ya teman-teman. Yum install cerbot Python 3 min cerbot min nginx. Oke, kita enter, kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Oke, semoga tidak macet lagi. Oke, berjalan. Lalu kita tekan yes, kemudian yes lagi.
Kita tunggu proses sampai selesai. Oke, sudah selesai ya proses instalasi servotnya. Lalu kita yang terakhir, domain atau subdomain yang mau DSL itu mana. Jadi teman-teman tinggal ketik saja di sini servot, lalu min nginx, kemudian d, kemudian domain atau subdomain yang mau kita SSL. Jadi saya pengen SSL yang misalkan subdomain saya mrreynaldi.my.id. Oke, lalu kita klik enter, kita tunggu prosesnya. Oke, kita masukkan email ya teman-teman, kita masukkan email terlebih dahulu, email kita. Oke, sudah selesai, kita klik enter, kemudian klik yes, dan klik yes. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Oke, jika sudah selesai di SSL, lalu kita cek lagi ya teman-teman di browser. Tadi yang saya SSL adalah yang Merpati Banyumas, yang subdomain saya. Kita refresh. Oke, notice guru-nya sudah hilang, jadi sudah aman ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial ataupun proses instalasi virtual host ya teman-teman, sampai bisa menampilkan bootstrap ataupun laman web seperti ini ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.